Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin minal iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan dan kesehatan sehingga bisa menjalankan ibadah salat isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan salat tarawih, dan insyaallah nanti kita lanjut dengan salat witir. Salam dan salawat marilah kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin. Bapak-bapak, jamaah bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Darul Muttaqin rahimakumullah. Malam hari ini malam yang ke 27 Pak ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah atau kewajiban dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah semakin maju ya, kita berpikiran baik aja. Mungkin yang tidak hadir pada malam hari ini jamaahnya berganti di kampung mudik, jadinya agak sepi malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahmatullah, 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah malam yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Kenapa? Karena pada 10 malam terakhir ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar min alfi syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar adalah apakah malam yang mulia itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang mulia adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi di 10 hari yang terakhir ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kita beribadah. Jika kita menemukan malam Lailatul Qadar, itu ibadah kita beribadah selama 10.000 bulan atau kurang lebihnya 83 tahun. Luar biasa ya. Dalam satu hadis Rasulullah memberi petunjuk, carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di malam ganjil. Berarti malam tanggal 21, 23, 25, malam ini 27, kemungkinan juga malam ini, kemudian juga kemarin, kita nggak tahu. Dalam hadis lain dikatakan dalam Bukhari, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qoma imanan, man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qoma artinya barang siapa menghidupkan, bukan mangsum apa ya, man qoma barang siapa menghidupkan, bukan hanya sholat saja tapi menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap ridho dari Allah, akan diampuni segala dosa-dosanya di masa yang lalu. Jadi harapan kita ketika datang bulan Ramadan,
tentunya adalah dosa-dosa kita yang telah lalu tentunya ingin diampuni oleh Allah. Sebab sebanyak apapun pahala yang kita dapat, kalau tidak dirahmati Allah, kalau tidak diampuni oleh Allah, percuma Bu. Maka yang lebih baik adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ke 10 hari terakhir ini adalah ada malam Lailatul Qadar, dan malamnya jika kita melaksanakan malam, kebetulan malam Lailatul Qadar kita beribadah dengan baik, maka semua dosa-dosa kita akan diampuni. Dosa kita yang berhubungan dengan Allah, dosa yang berhubungan dengan manusia, tentunya harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Allah tidak akan memaafkan, tidak akan mengampuni dosa orang dengan orang kecuali seorang tersebut saling memaafkan. Ini berkaitan dengan dosa kita dengan Allah. Contoh misalnya dosa-dosa kecil, jika kita berprasangka jelek pada Allah, apa ya sih itu nasibnya baik, saya tidak baik. Contoh-contoh seperti itu. Seperti contoh yang lain, lalai dalam ibadah, ketika kadang berkumandang kita masih leha-leha, kadang juga tidak melaksanakan sholat wajib. Itu dosa-dosa yang masih kecil, tergolong kecil. Kalau dosa-dosa besar tentunya harus lewat namanya dihisab dulu. Ini yang dimaksud para ulama adalah dosa-dosa kecil. Insya Allah jika kita betul-betul melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dan ketemu dengan malam Lailatul Qadar, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Amin. Dalam kitab Nawawi ditafsirkan bahwa sadar ataupun tidak sadar, ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, tetap kita didapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita sholat malam hari ini ada malam Lailatul Qadar, kebetulan malam Lailatul Qadar, kita tidak malam Lailatul Qadar mau enggak, yang penting saya ibadah aja. Kita enggak sadar, tapi ada malam Qadar malam hari ini, tetap ditulis sebagai pahala, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian dalam kitab dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ada 3 yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua adalah tilawatil Quran, yang ketiga adalah iktikaf. Memperbanyak sedekah, menambah sedekah yang kemarin tanggal 1 sampai tanggal 20 sedekahnya baik, ditambah lagi lebih baik tanggal 21 sampai tanggal 30. Bahasa Jawanya dikentangin gitu, diperbanyak gitu. Yang pertama adalah memperbanyak sedekah. Sedekah itu adalah salah satu ibadah yang disukai oleh Allah setelah ibadah wajib. Dalam hadis disebutkan qala in habbul amali ila Allahi badal fardi idza khalas sururi ala muslim. Sesungguhnya amal yang paling disukai Allah setelah melakukan berbagai hal yang wajib adalah menggembirakan muslim yang lain. Dalam arti kata lain, sedekah adalah menggembirakan muslim yang lain. Memberikan itu ada 3 Pak: sedekah, infak, dan zakat. Kalau sedekah itu berbentuk benda atau ucapan atau perbuatan. Kalau infak itu berbentuk materi, kalau zakat itu wajib hukumnya. Itu perbedaannya. Kalau sedekah, misalkan saya bertemu dengan Pak Koma di jalan senyum, itu bagian dari sedekah. Atau saling berbagi ilmu kebaikan, itu bagian dari sedekah. Memberikan bantuan berbentuk uang juga sedekah. Memperbanyak sedekah. Nah, sedekah ini tingkat-tingkatan. Sedekah yang ditujukan kepada orang biasa itu pada 10 kali lipat. Sedekah yang diberikan pada orang sakit 90 kali lipat. Sedekah yang diberikan pada sang saudara kita itu 100 kali lipat. Sedekah yang paling besar adalah sedekah
yang diberikan pada kedua orang tua kita yaitu 100.000 kali lipat. Itu ada dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah. Kemudian yang terbesar adalah sedekah diberi kepada alim ulama, ahli ilmu, bukan ustaz, ahli ilmu yang memperkenalkan kita bisa mengenal Islam, bisa mengenal agama Islam itu lewat para ulama, ahli-ahli tafsir, ahli-ahli ilmu. Itu sedekah terbesar. Di bawahnya sedekah pada kedua orang tua kita. Nah, makanya itu di bulan ini banyak yang pada pulang kampung mudik. Itu tujuannya tidak bukan adalah mencari berkah, kepengen ketemu dengan kedua orang tua kita. Tujuannya adalah bersedekah kepada kedua orang tua kita. Itu salah satu tujuan. Masjid ini jadi sepi karena pada mudik salah satu tujuannya adalah pengen bersedekah kepada kedua orang tua kita, menyenangkan kedua orang tua kita. Kita pulang kampung sangat bahagia orang tua kita. Makanya kalau di sini ada yang berpergian harta bisa pulang kampung, pulang bapak ibu. Kalau nggak ada ya di sini, tapi bisa komunikasi lewat WA atau lewat video. Itu pahalanya besar, 100.000 kali lipat. Yang kedua adalah apa yang dilakukan Rasulullah di 10 bulan terakhir adalah apa tadi? Memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan dan seterusnya berlipat-lipat kebaikan jika kita baca surat Al-Quran itu. Dan Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kita di yaumul qiyamah. Selain syafaatnya Rasulullah, ketika kita baca Al-Quran, kita rutinkan setiap hari, setiap saat akan memberi syafaat di yaumul qiyamah. Nah, itu kita perbanyak di 10 malam terakhir. Jangan sampai kita lupa, mentang-mentang kita banyak duit habis dapat THR, jalan-jalan ke mall lupa membaca Al-Quran. Jangan sampai lupa setelah terakhir. Kemudian yang ketiga adalah iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri dalam masjid dengan membaca zikir, berdoa, dan membaca yang lain yang mengingatkan kita kepada Allah. Itu adalah 3 hal yang didapat oleh Rasulullah di 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan itu juga dilaksanakan oleh keluarga beliau. Dan karena itu kita sebagai umatnya tentunya harus meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan 3 hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa dikatakan sebagai pemenang atau finalis di bulan Ramadan sampai terakhir dan mendapat kemenangan, bisa melaksanakan hari raya Idul Fitri, yaitu hari kemenangan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.